Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda amalanmu kena kepada mantan atau mantan terkena amalanmu. Nah, jadi ketika kita mencintai seseorang dan kita memilih jalan berdoa dan jalan mengerjakan amalan, ya, tetap prinsipnya akan lebih baik jika mendapatkan doa itu atau amalan itu langsung dari gurunya. Langsung itu artinya ketemu ya. Ketemu dengan guru yang memiliki ijazahan keilmuan tersebut. Nah, kemudian juga mengerjakannya dalam bimbingan dari guru tadi ya. Karena amalan itu kan ilmu tentang rasa ya. Dan tentu yang namanya rasa itu butuh pengalaman ya. Jadi seperti halnya frekuensi ya. Jadi kan amalan itu kan energi dan itu dirasakan. Nah, kalau kita bicara tentang frekuensi, radio, kita punya radio nih, tapi kita tidak tahu itu radio A berada di frekuensi mana, radio B berada di frekuensi mana, radio seterusnya di frekuensi mana. Nah, walaupun kita punya radio, kita tidak bisa menerima siaran tadi. Atau kita menerima siaran tetapi dari radio yang berbeda dari yang kita inginkan. Nah, jadi itu ilmu tentang rasa. Dan ilmu tentang energi itu. Sehingga memang dibutuhkan bimbingan dari seorang guru yang betul-betul sudah mumpuni dan memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang itu. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika amalan itu kena, ada 3 tuh tanda-tandanya. Yang pertama ya, tentu akan terjadi perubahan pada diri orang yang dicintai, atau kalau yang dikirimi amalan ini adalah mantan suami atau mantan istri agar bisa rujuk kembali. Nah, terjadi perubahan dari menjauh jadi datang sendiri, dari memblokir semua media sosial, nomor telepon dan seterusnya jadi menghubungi duluan, jadi minta ketemu, dari sama sekali tidak peduli sekarang menjadi amat sangat perhatian. Jadi akan terlihat perubahannya jika amalan itu sudah mengena pada mantan tadi. Kemudian tandanya yang kedua, keinginan dia untuk kembali bersama lagi itu menggebu-gebu. Ya, jadi dia bahkan akan minta duluan tuh. Misal suami istri bercerai begitu, padahal dia yang kemarin memaksa untuk bercerai, untuk berpisah. Nah, sekarang dia yang minta duluan untuk bisa kembali bersama lagi ya. Dan itu kenapa para guru itu biasanya tetap ada bagian-bagian yang dirahasiakan dari amalan tadi. Ya, karena tidak sedikit juga tuh. Mungkin karena kemarin sakit hati kepada mantan istri yang sudah mengkhianati. Nah, kemudian misal kalau semuanya diajarkan, ternyata tujuannya bukan untuk rujuk kembali, tetapi dia pengen melihat mantan istrinya, ngejar-ngejar dia seperti yang pernah dia rasakan dulu. Nah, maka itu kenapa, karena keinginan yang muncul itu memang besar, menggebu-gebu, dan bahkan mungkin ingin untuk segera. Kan kasihan tuh ya kalau kemudian tidak diseriusi ya, atau tidak kemudian menerima keinginan dia. Nah, maka itu kenapa biasanya para guru tetap merahasiakan ya.
Jadi pengetahuan itu misal kalau ditulis begitu ya, misal di website dan seterusnya, atau diceritakan kemudian orang lain yang menuliskan dan seterusnya. Nah, itu tetap ada bagian-bagian doa-doa kunci ya namanya itu, yang kemudian tetap dirahasiakan agar orang menggunakannya betul-betul untuk serius ya, bukan untuk main-main. Karena tadi kalau sudah kena, keinginan untuk kembali itu biasanya jadi menggebu-gebu ya. Jadi ingin kembalinya segera. Kemudian yang ketiga, amalan itu energinya itu bersifat permanen. Permanen itu ya akan terus seperti itu ya. Jadi karena itu memang sebuah amalan itu jangan atau tidak boleh digunakan untuk main-main ya. Pengen sekedar melihat orang jungkir balik ngejar-ngejar dia, jangan ya. Karena energinya itu bersifat permanen ya. Sehingga ketika dia sudah kena, ya dia tidak bisa untuk misalnya nih ya, ini mengerjakan amalan, nah ini kena nih. Maka dia cuma bisa mencintai satu orang ini saja, permanen. Ya, sehingga kalau orang ini tidak serius dengan dia, ya kasihan, dia akan terus sendiri. Nah, tidak bisa membuka hatinya untuk orang lain, tidak bisa melupakan, bahkan selalu teringat, dia tidak bisa fokus bekerja, dan seterusnya. Nah, itu kenapa sebuah amalan itu memang sebaiknya di dalam bimbingan seorang guru. Karena ketika ketemu dengan guru itu dia akan melihat, oh ini orang serius untuk menikah atau cuman untuk main-main. Oh ini orang serius pengen rujuk atau cuman untuk melihat mantannya merasakan seperti apa yang dia rasakan ya. Nah, jadi itu. Dan tetap ya, kunci keberhasilan sebuah amalan, karena kan amalan itu bisa saja gagal ketika tadi orang mengamalkannya tidak serius. Dan kunci keberhasilan di dalam mengerjakan sebuah amalan itu adalah ketika orang mengerjakannya dengan istiqomah ya. Dengan istiqomah itu artinya konsisten, continue, terus-menerus ya. Tetapi ada kalanya memang di mana nanti misalnya guru bilang, oh ini amalan sepertinya tidak cocok dengan kamu, diganti dengan amalan yang lain. Nah, itu yang bisa melihat ya kecocokannya tadi kan tentu jika ada seorang guru ya. Walaupun kita bisa juga kalau memang rasa atau perasaan kita itu sudah sangat terlatih, itu kita bisa. Tetapi tentu akan lebih baik di dalam bimbingan seorang guru. Nah, tetapi tidak bisa terima beres juga ya. Ketika kita mengerjakan sebuah amalan, guru memberikan bimbingan, kembali kuncinya kepada diri kita. Kita bisa mengerjakannya dengan istiqomah, dengan terus-menerus atau tidak. Lah, kalau kita tekun, dapat. Karena amalan memang butuh waktu yang agak lebih lama ya. Tetapi kalau kita tidak tekun, kita malas, kita tergesa-gesa, ya biasanya juga tidak akan berhasil. Ya, jadi kembali kepada diri kita. Dan kunci keberhasilan amalan itu adalah ketekunan. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.